Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersinergi dengan Badan Keamanan Laut atau Bakamla, tentunya dalam memperkuat sistem peringatan dini dan keamanan serta keselamatan laut. Dan pemirsa, diharapkan kerjasama yang dilakukan oleh BRIN dan juga Bakamla ini dapat memperkuat sistem pertahanan keamanan laut Indonesia dan riset ilmiah kelautan. Lalu hal apa saja yang dilakukan dalam kerjasama ini, bagaimana BRIN dan juga Bakamla untuk menyukseskan program-program yang telah dirancang sedemikian rupa. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala BRIN Republik Indonesia, Bapak Laksana Trihandoko. Assalamualaikum, selamat malam Pak Handoko. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Mona, sehat Salam selalu. sehat ya Pak. Ya, Baik, Pak Handoko, ini kita mengetahui bahwa BRIN Republik Indonesia sebenarnya sudah lama melakukan kerjasama dengan TNI, begitu Pak ya, TNI Angkatan Laut. ya. Dan saat ini BRIN membuka peluang kerjasama baru dengan Bakamla. Sebenarnya Pak Handoko, apa kesamaan visi kita dengan BRIN dan Bakamla ini sehingga kita membuat kerjasama baru ini Pak Handoko? Ya, jadi begini, Pak Kamla itu kan fokus untuk mengurus keamanan perairan kita, ya, karena kita sebagai negara kepulauan, negara maritim dengan sebagian besar wilayah kita itu wilayah laut, gitu ya. Di lain sisi, BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi pemerintah, salah satu fokus kami itu adalah riset inovasi terkait dengan maritim. Gitu ya, baik dari sisi maritim sebagai sumber pangan, maritim sebagai sumber energi, gitu, dan juga pokoknya justru banyak sumber pangan kita itu justru berasal dari laut, begitu ya. Nah, ini sangat sesuai sekali apa yang menjadi tugas fungsi Pak Kamla bersama-sama dengan kami di BRIN ini. Baik, berarti itu adalah salah satu visi mengapa kita melakukan kerjasama antara BRIN dan juga Bakamla. Lalu tentunya Pak Handoko dalam melakukan hubungan kerjasama ada pembagian tugas. Nah, ini bisa disampaikan juga Pak rinciannya kalau BRIN dia melakukan apa dan Bakamla tugasnya seperti apa saja Pak dalam kerjasama. Jadi kalau kami di BRIN, kami itu mengoperasikan misalnya ya, itu armada kapal riset ya, armada gitu ya. Jadi bukan satu atau dua, tapi banyak ya, armada kapal riset gitu. Dan karena armada kapal riset kami itu adalah kapal riset sipil, tentu kita bisa masuk ke semua wilayah perairan gitu ya, termasuk di luar zona ekonomi eksklusif misalnya, ya kan. Nah, sehingga kami bisa mendapatkan data-data ya perairan kita. Data-data perairan itu tidak hanya data yang bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi yang penting itu justru data di bawah laut, gitu ya, data batimetri, data topologi permukaan di bawah laut, gitu ya, kemudian arus laut dan sebagainya. Dan semua data itu menjadi basis yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Bakamla ya untuk menunjang operasional mereka menjalankan tugas fungsinya dalam mendukung keamanan laut kita secara keseluruhan. Baik, untuk kerjasama yang kita lakukan ini Pak Handoko, apakah ini murni inisiatif dari BRIN atau mungkin ada pihak lain yang mengusulkan untuk BRIN dapat bekerja sama juga dengan Bakamla? Sejauh ini seperti apa Pak hal tersebut? Ya, jadi kerjasama ini muncul dari kedua pihak, ya karena kami kedua pihak memang menyadari bahwa tugas dan fungsi kami masing-masing itu saling mengisi, ya gitu. Jadi Bakamla tidak mungkin mendapatkan informasi data kelautan yang selengkap seperti yang sudah sedang dan akan dilakukan oleh BRIN, gitu ya. Karena kita akan melakukan penyisiran perairan kita itu memakai armada kapal riset kita itu secara menyeluruh, begitu ya, gitu. Dan kemudian data yang kami dapat itu juga dianalisa secara ilmiah, ya kan, dan baru informasi yang sudah dianalisa, diolah tersebut itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan ya oleh Bakamla dan juga sebenarnya KL-KL yang lain. Baik.
Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan pembagian tugas atau peran masing-masing dari Bakamla dan juga BRIN. Nah, saat ini Pak Handoko yang ingin kita ketahui juga bentuk kerjasama riset ini nantinya mencakup hal apa saja Pak? Apakah akan berfokus saja pada kerusakan ekosistem laut atau mungkin pada deteksi navigasi kapal asing ini Pak Handoko? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kami melakukan pengumpulan data dari seluruh wilayah perairan kita, ya, Ya. gitu. Belum semua kita miliki soalnya, ya, gitu. Nah, selain itu kami juga memiliki konstelasi satelit, ya, termasuk kita membeli data citra dari berbagai satelit yang melewati wilayah udara Indonesia. Gitu. Nah, itu sangat penting untuk misalnya dalam konteks keamanan laut, ya, itu untuk men-trace misalnya ada sesuatu yang terjadi di laut. Misalnya ada kapal yang mengalami kebocoran, kerusakan kapal tanker, ya, misalnya. Kemudian dia bocor, ya, minyaknya tumpah ke laut misalnya. Nah, itu akan sangat tergantung pada data yang kami miliki untuk melakukan tracing dan memastikan bahwa minyak laut itu memang yang tumpah itu misalnya disebabkan oleh kapal itu, gitu ya, misalnya untuk melakukan identifikasi dan sebagainya. Jadi memang banyak hal yang bisa dimanfaatkan, ya, oleh teman-teman di Bakamla dari apa yang sudah kami lakukan selama ini, gitu. Baik, menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia ini bukan hal yang Betul. mudah untuk dilakukan begitu Pak Handoko. Tentunya ke depan kita Betul, harus betul. melakukan Karena wilayahnya terlalu evaluasi. luas, ya, 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 dan benar. luas, dan kita kepulauan kan, sehingga Mhm. banyak area laut yang tidak selalu dilewati juga kan, ya, gitu ya. Jadi tidak Ya. seperti negara kontinen yang lautnya pasti hanya di pinggirnya saja, gitu ya, Benar sekali gitu. Pak, tentunya ini juga harus ada evaluasi dan juga peningkatan kualitas SDM yang kita antara BRIN dan juga Bakamla. Kedepannya kita melakukan evaluasi ini sudah ada pemetanya Pak, sekali berapa bulan atau jangka waktunya dan bagaimana kita melakukan peningkatan kualitas terhadap SDM kita nantinya Pak Handoko. Ya, jadi BRIN itu memiliki beberapa program mobilitas periset, ya, sebenarnya programnya. Nah, salah satunya, jadi ada 8 skema, ya, dari Ya. program mobilitas riset kami itu. Salah satunya adalah degree by riset. Jadi S2, S3 berbasis aktivitas riset, dan itu kami kerjasamakan dengan perguruan tinggi PTNBH, ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum semuanya yang ada di Indonesia, serta beberapa mitra perguruan tinggi di luar negeri. Nah, program ini sebenarnya terbuka untuk semua masyarakat Indonesia, termasuk tentu saja sivitas sivitas yang ada di Bakamla misalnya, ya. Dan karena masalah maritim ini masalah yang isunya sangat kompleks, ya, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan skill yang sangat bermacam-macam, tidak hanya skill terkait kelautannya, tapi juga skill terkait klimatologinya, skill terkait geologinya, skill terkait sumber daya lautnya juga, dan sebagainya, gitu ya. Nah, tentu Bakamla juga memerlukan penguatan SDM terkait itu, gitu ya. Nah, dengan bekerja sama dengan BRIN, tentu Bakamla misalnya bisa menugaskan sivitasnya untuk mengikuti misalnya program degree by riset di BRIN, ya, di mana aktivitas riset dari peserta itu bisa dilakukan bersama-sama di BRIN, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk melakukan riset, ya kan, cukup numpang riset yang memang saat ini sedang berjalan atau akan dilakukan di BRIN misalnya, ya, sehingga itu akan bisa di satu sisi meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusianya, di sisi lain tidak membutuhkan biaya yang signifikan, ya, gitu. Baik, Pak Handoko, kalau kita lihat saat ini kerjasama yang dilakukan oleh BRIN dan juga Bakamla ini merupakan salah satu hal yang memang secepatnya dilakukan untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan laut Indonesia. Betul. Apakah semenjak BRIN melakukan kerjasama dengan Bakamla ini sudah ada pihak-pihak lain, Pak Handoko, yang mulai melirik juga ingin melakukan kerjasama dengan BRIN melihat program-program yang kita rancang sejauh ini bersama Bakamla ini, Pak Handoko?
Ya, jadi di awal misalnya kami sudah bekerjasama dengan semua matra TNI, gitu ya, misalnya. Nah, kemudian diikuti dengan Bakamla dan juga saat ini dengan hampir semua kementerian lembaga, ya, gitu. Ya, karena BRIN itu sejak awal kan merupakan integrasi ya dari berbagai unit yang tadinya juga ada di kementerian lembaga. Sehingga setelah proses integrasi selesai pada bulan Februari tahun ini, ya, di awal tahun ini, kami tentu harus mengembalikan ya layanan itu kepada semua kementerian dan lembaga tadi, gitu. Jadi praktis saat ini kami memiliki kerjasama dengan hampir semua kementerian dan lembaga ya, gitu. Selain tentu dengan berbagai pihak di luar pemerintah, gitu. Baik, kerjasama yang baik terus menjadi komitmen dari BRIN tentunya Pak ya untuk menyukseskan berbagai Ya. visi dan misi kita. Pak Handoko, 5 tahun ke depan kira-kira akan dibawa kemana kerjasama antara BRIN dan juga Bakamla ini Pak untuk mengamankan Laut Indonesia? Ya, jadi kami akan memperkuat sinergi dengan Bakamla, ya khususnya karena memang salah satu fokus riset inovasi kami itu adalah targetnya yang semua sumber daya kita yang ada di laut, ya, dan sumber daya kita yang ada di laut itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang ada di darat. Gitu ya, tidak hanya karena wilayah laut kita itu lebih luas daripada wilayah daratan, tetapi juga memang secara umum laut itu memiliki potensi yang jauh lebih besar, baik dari laut sebagai sumber pangan, laut sebagai sumber energi, laut sebagai moda transportasi dan sebagainya, ya. Dan untuk bisa mengeksplorasi dan memanfaatkan ya perairan Indonesia yang sedemikian luas itu, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, gitu. Dan apalagi kalau dalam konteks tadi yang sudah disampaikan, untuk memastikan keamanan ya dan juga keselamatan ekosistem laut kita itu penting sekali ya, karena tadi saya sampaikan laut itu sumber daya utama kita sebenarnya, lautan kita. Sehingga kalau ekosistem laut kita tidak terjaga dengan baik ya, misalnya karena banyak polusi, banyak ini dan itu ya kan, banyak kapal buang sampah misalnya, banyak tumpahan minyak ya dan sebagainya, itu tentu akan merugikan kita dalam jangka panjang. Dan itu menjadi tentu kita berharap pada Bakamla ya untuk memastikan bahwa keselamatan ya kan dan keamanan laut kita itu bisa dijaga, sehingga kami dari sisi riset dan inovasi bisa memanfaatkan ya dengan tenang gitu ya, bersama-sama dengan industri lokal kita dan masyarakat semuanya ya, semua sumber daya yang ada di perairan laut kita. Baik, kesimpulannya BRIN saat ini sudah memetakan dengan baik program yang akan dijalankan pada hari ini dan juga masa depan Ya, begitu Pak ya, terutama ya. dengan Bakamla. Tentunya kita harapkan kerjasama antara BRIN dan juga Bakamla ini benar-benar mampu memperkuat keamanan Laut Indonesia. Pak Handoko, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama, memberikan informasi yang bermanfaat sekali terkait dengan bagaimana kerjasama BRIN dan juga Bakamla ini. Kita akan tunggu informasi lainnya, apa saja inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh BRIN Republik Indonesia, Pak Handoko. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih Mbak Selamat, Pranab ya dan baik. para pemirsa sekalian. Baik Bapak, selamat melanjutkan Ya, aktivitas Pak Handoko. Selamat ya, malam. terima kasih, sehat selalu semuanya. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Kepala BRIN Republik Indonesia, Bapak Laksana Trihandoko. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.